warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhilah Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihi wa yarzuquna mahabbatahum wa yadawfana ala millatihim wa yahsuruna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifada wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ar-raqmu al-rabi' al-ahrufus sab'atu wa nuzulul qur'ani biha. Ya itu ya. Sekarang menjelaskan tentang 7 huruf dan Al-Qur'an turun dengan 7 huruf, atau seputar tentang masalah 7 huruf. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari beberapa riwayat disebutkan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diturunkan dengan sampai 7 huruf. 7 huruf apa yang dimaksud dalam masalah ini? Maka kita akan kaji pada malam hari ini untuk lebih tahu apa yang dimaksud 7 huruf di dalam hadis Nabi. Karena jangan sampai memahami 7 huruf ini dengan pemahaman yang salah ya. Atau semisal 7 huruf itu qiraah sab'ah semisal. Tidak ya, karena sebenarnya banyak pendapat yang nanti akan dipaparkan, pendapat yang lebih mengarah atau pendapat yang kuat ya. Sebenarnya pendapat yang nanti akan dijelaskan dalam kitab ini bukan satu-satunya pendapat. Ada puluhan pendapat yang dimaksud di dalam hadis Nabi tentang masalah 7 huruf. Laqad tawataru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annal Qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin. Datang dari Nabi Muhammad berupa hadis yang mutawatir bahwa Quran itu diturunkan dengan proses atau dengan 7 huruf. Jadi Al-Quran diturunkan dengan modal 7 huruf. Nah ini kan kalau hanya disampaikan dengan 7 huruf itu apa maksudnya? Jadi proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melalui malaikat Jibril, lalu diberikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses turunnya itu Al-Quran ini dikemas dalam 7 huruf. Apa yang dimaksud 7 huruf ini? Di sini dicuplikan satu hadis. Faqad sabata an Ibni Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Aqra'ani Jibrilu ala harfin. Malaikat Jibril membacakan kepadaku Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an maksudnya itu dengan satu huruf. Nah, kan masih tanda tanya ini, membacakan Al-Qur'an dengan satu huruf. Mocokno kok sak huruf tok apa maksudnya? Walam azal astaziduhu al-hatan taha ila sab'ati akhrufin. Sampai saya untuk meminta tambahan atau mengajukan kepada malaikat Jibril meminta tambahan sampai selesai pada 7 huruf. Jadi tambahan yang diminta oleh Nabi ini minta jadi diberikan satu huruf saja oleh malaikat Jibril, minta tambah lagi, minta tambah lagi, minta tambah lagi sampai diberikan 7 huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis itu berarti telah jelas bahwa Al-Qur'an ini ya diturunkan kepada Nabi Muhammad ini dengan melalui proses, dengan melalui beberapa cara, dan cara itu ada disebutkan oleh Nabi dengan model 7 huruf. Nah, masih bertanya-tanya lagi seperti apa 7 huruf itu. Nah, di bawahnya lagi nanti dijelaskan. Sebelum menjelaskan tentang masalah 7 huruf itu seperti apa atau pendapatnya ulama dalam menginterpretasikan 7 huruf seperti apa, di sini dijelaskan dulu wa makna astaziduhu, arti daripada saya memohon, meminta untuk menambahkan, ayat lubu min Jibril ayat tuba minallah azza wa jalla aziyada anil harfi takhfifan ala ummati Muhammad. Maksudnya itu saya Nabi Muhammad itu meminta kepada malaikat Jibril agar memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala tambah dari 1 huruf saja. Tujuannya apa? Takhfifan, agar apa? Dapat meringankan umat Nabi Muhammad dan sebagai kasih sayang atau rahmah yang dimana ketika membaca Al-Qur'an ini bisa menyeluruh, bisa dipahami dan dibaca oleh umat Nabi Muhammad, sehingga sampai intaha ila sab'ah, diberikannya itu dispensasinya sampai 7 huruf. Nah, berarti dengan adanya 7 huruf, 1 huruf sampai 7 huruf ini, berarti cara membaca Al-Qur'an itu sangat mudah sekali sesuai dengan karakteristik masing-masing dari umat Nabi Muhammad. Karena tahu umat Nabi Muhammad itu, kajian Nabi Muhammadnya tahu umatnya itu nanti bukan saja berlatar belakang dari orang Arab, bukan saja berlatar belakang dari orang-orang yang fasih berbahasa Arab, bukan saja berlatar belakang dari suku dan bangsa yang sama dengan Nabi Muhammad. Oleh karenanya memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril agar apa? Memberikan model dan cara membaca Al-Qur'an itu sampai dengan model yang bermacam-macam. Ya, maka ini tujuannya apa? Takhfifan ala ummati Muhammad. Jadi secara umum untuk memudahkan. Nah, nanti apakah hadis ini bertentangan dengan ada hadis yang lain? Ya, dari beberapa hadis. Ya tentu nanti pendapatnya ulama kan banyak. Nah, nanti bukan hanya tujuannya itu satu pendapat disampaikan saja, tidak. Jadi tujuannya itu seperti itu. Jadi menurut Kiai Musannif ini, pendapat dari kitab ini bahwa sab'ati ahrufin ini tujuannya adalah bermacam-macamnya model itu tujuannya agar dapat diterima oleh semua kalangan. Hal ini juga nanti didukung dengan pendapat atau hadis yang diriwayatkan
Kama sabata annal Miswar bin Makhramah, sebagaimana ada hadis yang datangnya dari Miswar bin Makhramah, wa Abdurrahman bin Abdul Qari, dan Abdurrahman bin Abdul Qari, sami'a Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab, di mana keduanya tadi telah mendengar. Jadi Makhramah, Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Abdul Qari itu mendengar Khalifah Umar bin Khattab berkata. Jadi hadisnya ini dimulai dari ceritanya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu namanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, yang merupakan Amirul Mukminin, ya, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, yang dijuluki dengan Al-Faruq. Wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Apa ceritanya? Sami'tu Hisam bin Hakim, saya mendengar Hisam bin Hakim, saya mendengar Hisam bin Hakim membaca surat Al-Furqan. Jadi Umar bin Khattab ini mendengar Hisam bin Hakim membaca surat Al-Furqan fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana mendengarnya itu pada waktu Nabi masih hidup, Nabi masih ada. Fastama'tu liqiraatihi, saya mendengarkan bacaannya. Fa idza huwa yaqra'u ala hurufin katsiratin, kemudian Hisam bin Hakim itu membaca dengan model yang banyak, dengan beberapa model. Jadi membaca surat Al-Furqan yang dibacakan oleh Hisam itu, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar dari Hisam dengan model yang banyak, beberapa model. Lam yuqri'niha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saya itu belum pernah mendengar Rasulullah membaca ini. Jadi tentu kan Sayyidina Umar yang merupakan juga orang dekat Rasulullah kok heran ketika ada Hisam bin Hakim mendengarkan bacaan ini. Aku gak tahu krungu iki. Fakitu usawiruhu fi sholati, kemudian saya mendekat, ya ketika waktu sholat, sampai saya menanti ya salam kan di waktu sholat, tahunya itu mocone koyo ngene, ya wis tak enteni sampai salam selesai. Falababtuhu biridai, saya menarik serbannya, ridak. Jadi menarik ridaknya, menarik serban yang dipakai oleh Hisam bin Hakim. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, man aqra'aka hadhihi surata allati sami'tuka taqra'u, siapa yang mengajari kamu membaca surat ini yang barusan saya dengar? Siapa yang membacakan surat ini yang barusan saya dengar? Sopo kok aneh? Qala aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Hisam mengatakan, yo, yang mengajarkan adalah, yang membacakanku adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta, telah mengajarkan kepada Umar bin Khattab itu yang pernah dia dengar ini selain apa yang engkau baca. Jadi gak koyo sing diwaca karo Hisam mau. Akhirnya setelah selesai diskusi, ya fantolaktu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya melapor kepada Nabi Muhammad, ya, saya berjalan melapor kepada Nabi Muhammad. Faqultu inni sami'tu hadza yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Saya mengatakan berarti Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya saya ini mendengarkan dia membaca surat dengan model yang belum saya dengar. Tadi lapor matur kepada Kanjeng Nabi, Umar bin Khattab itu matur,
Hisam ini kok membaca surat Furqan, di mana bacaan itu dengan beberapa model yang belum saya dengar. Faqala Rasulullah, Rasulullah bersabda, arsilhu, putus dia ke sini. Kon diceluk Hisam. Iqra ya Hisam, kata Nabi, iqra ya Hisam, bacalah wahai Hisam. Faqara alaihi alqira'ata allati sami'tuhu yaqra'u. Kemudian Hisam ini membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang seperti saya dengar sebelumnya. Allati sami'tuhu yaqra'u. Jadi membaca Al-Qur'an sebagaimana yang saya dengar sebelumnya itu. Faqala Rasulullah, jadi maca persis kaya sing pas diwaca pas nalikane salat mau. Rasulullah bersabda, kadzalika unzilat, ya seperti itu Al-Qur'an diturunkan, kata Nabi. Akhirnya tsumma qala, jadi setelah mendengarkan bacaannya Hisam, Nabi pun mengatakan kepada Sayyidina Umar, iqra ya Umar, baca wahai Umar. Akhirnya faqara'tul qira'ah allati aqra'ani. Kemudian Umar juga membaca sebagaimana surat atau kalimat yang dibaca disuruh oleh Rasulullah. Kemudian faqara'tul qira'ah allati aqra'ani, saya membaca Al-Qur'an sebagaimana ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Faqala Rasulullah, Rasul bersabda, kadzalika unzilat, seperti itu juga ayat Al-Qur'an itu diturunkan. Akhirnya Nabi mengatakan, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati akhrufin, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan beberapa model, dengan 7 model huruf. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah apa yang mudah. Nah, jadi begitu panjangnya cerita tadi itu, intinya faqra'u ma tayassara minhu. Berarti modelnya itu dengan beberapa model ini, model A, model B, sampai ada model 7. Tapi Kanjeng Nabi mengatakannya faqra'u ma tayassara, baca saja yang lebih mudah. Yang menurut kamu mudah itu yang mana? Nah, berarti ini mengindikasikan bahwa hadis ini Al-Qur'an itu ada beberapa model bacaan, ada model bentuk hurufnya, ada model seperti ini, seperti itu. Lah, beberapa model itu bukan berarti tidak konsisten bacaan Al-Qur'an, tidak. Tujuannya apa? Untuk memudahkan umatnya Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad itu tentu Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Karena sayang sangat umatnya, berarti sampai memohon berkali-kali kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Allah agar bacaan Al-Qur'an itu dimudahkan. Sejarahnya kenapa kok sampai seperti itu? Sampean lihat saja, karakteristik Al-Qur'an itu begitu istimewa. Kenapa juga Al-Qur'an itu diturunkan, artinya ngaji Nabi Muhammad ya, itu terlahir dari suku Quraisy, bangsa Arab. Kita tahu bahwa bangsa Arab itu sukunya bermacam-macam, bahasa Arab juga bermacam-macam. Ada bahasa Arab Quraisy, ada bahasa Arab Tamimi, ada bahasa Arab Yamani, ada bahasa Arab Saqifi dan lain sebagainya. Jadi model bahasanya itu bermacam-macam ya, sama kayak misal bahasa Inggris lah kan, ono bahasa apa, Inggris Amerika, British, Inggris apa, macam-macam kan. Lah bahasa Arab juga lebih banyak lagi, dan bahasa yang paling istimewa, yang paling bagus adalah bahasanya orang Quraisy. Kenapa seperti itu? Karena orang Quraisy itu adalah merupakan penjaga dari Baitullah, di mana pada waktu itu merupakan pusat peradaban di zamannya. Jadi coro ono Baitullah, ono Ka'bah ya. Sebelum Nabi terlahir kan, suku Quraisy di daerah Mekah itu benar-benar menjaga. Karena apa? Itu banyak kan, ada ikon Ka'bahnya. Jadi ada ikon Ka'bahnya, sehingga banyak orang yang ke situ untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk menjalin komunikasi dan lain sebagainya, sehingga tempat itu dijadikan tolak ukur. Nek coro semisal ono ning Indonesia, ono tempat yang sering dikunjungi turis, itu kan sangat dijaga betul kebersihannya, bahasanya, etikanya.
untuk menarik perhatian kan, sehingga terjaga betul. Oh ningono terkesan ketika datang ke Makkah Al-Mukarramah gitu. Makanya bahasa Arab yang paling bagus itu pada waktu itu adalah bahasa Arabnya orang Quraisy. Lah, sehingga Al-Qur'an juga diturunkan dengan bahasa Arab yang kondisi lingkungan pada waktu itu diterima oleh Nabi Muhammad yang merupakan asli suku Quraisy, sehingga bahasanya itu sangat indah sekali. Lah, sehingga bahasa itu juga tidak mesti langsung dipahami betul oleh orang yang di luar Quraisy. Sehingga Nabi Muhammad ini karena melihat seperti ini biar mudah dipahami, mudah dibaca oleh orang-orang yang di luar suku Quraisy, sampai minta berkali-kali agar model bacaannya itu lebih dari 1, bahkan sampai 7. Nah, tujuannya itu seperti itu. Saking sayangnya, saking welas Nabi Muhammad. Jadi istilahnya enggak egois, yang penting dia, yang penting Nabi Muhammad dan sahabatnya paham, wis enggak. Ini mikirno engko yo ana ilate wong Jawa barang sing kakean onde-onde, kakean gorengan, akhirnya ngucapno lafat iki yo wangel. Nah, jadi makanya proses terjadinya itu seperti itu, sejarahnya seperti itu. Faqad ikhtalafu fil muradi bil akhrufis sab'ati ikhtilafan katsiran. Makanya ulama banyak yang berbeda pendapat dalam menerjemahkan akhrufus sab'ah. Dalam tafsirannya akhrufus sab'ah itu apa sebenarnya? Ikhtilafan katsiran. Khilafnya itu sangat banyak sekali. Pendapatnya sangat banyak sekali, pendapat ini, pendapat itu. La walladzi yurajjihul muhaqqiqun minal ulama madhabil Imam Abil Fadl Ar-Razi wa huwa annal murada bihadhil akhrufil aujuh allati yaqa'u biha taghayyur wal ikhtilaf wa hiya la takhruju an sab'atin. Sekarang kalau pendapat itu sangat banyak sekali, maka pendapat mana yang perlu kita ketahui? Walladzi yurajjihu, pendapat yang diunggulkan oleh ulama tahqiq atau ulama cendekiawan, oleh cendekiawan, yaitu dari madhabnya Imam Abil Fadl Ar-Razi. Imam Abil Fadl Ar-Razi itu siapa? Namanya adalah Syekh Muhammad bin Umar bin Hasan bin Al-Husain At-Taimi, atau yang dijuluki dengan Abu Abdullah Al-Fakhrur Razi. Ini salah satu Ustadzul Mutakallimin, berarti coro penemu ulama ahli tauhid ya, Fakhruddin Al-Asy'ari Asy-Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i, tauhidnya adalah Al-Asy'ari ya. Kayak kita ini kan Al-Asy'ari dan Maturidi, Al-Asy'ariyah. Nah, yang didukung, maksudnya ini pendapat ini dimunculkan oleh Imam Abul Fadl Ar-Razi dari makna sab'atul al-khuruf itu apa? Bahwa annal murada bihadzal akhruf, yang dimaksud dari 7 huruf ya, 7 huruf yang pendapatnya itu banyak sekali, khilafnya itu banyak sekali, pro kontranya itu banyak sekali. Ini tidak lepas dari 7 hal berikut ini. Jadi pendapatnya ada 7 ini, nanti yang dimaksud 7 itu ya di bawah ini ya. Artinya itu ini juga merupakan salah satu pendapat. Ya karena tadi ada yang mengatakan bahwa 7 huruf itu adalah 7 alternatif. 7 huruf itu ada yang mengatakan 7 bahasa dan lain sebagainya. Jadi 7 bahasa Arab ya, 7 bahasa Arab dari Quraisy, dari Tamimi, dari Yamani, dari Saqifi dan lain sebagainya, itu modal bahasa Arabnya. Nah, tapi pendapat yang diunggulkan dari yang dimaksud sab'atul huruf ini adalah yang pertama, ikhtilaful asma'i fil afradi wat tasniyati wal jam'i.
Yang dimaksud 7 huruf itu adalah berbeda-bedanya isim, baik isim mufrad maupun isim tasniyah maupun isim jamak maupun isim muzakkar, kalimat yang muzakkar ataupun yang muannas, sebagaimana dalam firman Allah. Contohnya apa? Jadi yang pertama ini, pendapat yang pertama ini atau 7 model itu, model yang pertama adalah ketika ada lafadz itu berbeda-beda, ada lafadz yang bermakna 1, lafadz yang bermakna 2, atau lafadz yang lebih dari 2, ada yang dimudzakarkan, ada yang dimuannaskan. Nah, contohnya sebagaimana pada ayat surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Lafadz miskin quri'a lafdhu miskin hakadha bil ifrad. Di dalam kitab Al-Qur'an kita lafadz miskin dibaca mufrad. Tapi ada yang mengatakan, ada yang berpendapat dibaca jamak. Ta'amu masakin. Jadi dari sisi kata itulah sehingga berbeda. Maksudnya itu ono sing lafadz miskin dibaca mufrad miskin, ada yang pembacaan lain itu ya kemungkinan Kanjeng Nabi membacakannya itu kepada sahabat yang lain bukan to'amu miskin tapi to'amu masakin. Atau contoh yang lain, fa aslihu baina akhwaikum, baina akhwaikum pada surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Itu dibaca tasniyah akhwaikum, fa aslihu baina akhwaikum, dibaca tasniyah akhwaikum dari akhun. Kemudian di muannas ditasniyahkan, di bentuk segotnya itu berupa dua saudaramu, maka fa aslihu, islahkanlah di antara kedua saudaramu. Berarti kedua saudaramu itu. Ada yang mengatakan atau bacaannya Nabi itu bukan akhwaikum tapi fa aslihu baina ikhwatukum dengan menggunakan jamak, baina ikhwatukum dengan jamak bukan tasniyah. Nah, kok kita pada Al-Qur'annya akhwaikum ya? Karena ya ini kita kan membacanya sesuai dengan qiraah kita, imam kita, dan itu yang juga mudah bagi kita. Atau contoh yang lain, wala yuqbalu minha syafa'ah, surat Al-Baqarah dibaca dengan ya mudzakkar yuqbalu, tapi ada lagi yang membacanya wala tuqbalu minha syafa'ah dengan membaca tuqbalu dengan menggunakan taknis. Yang membaca ini menurut qiraahnya Abu Amr dan Ibnu Katsir dan Imam Ya'qub, tuqbalu. Ya, tentu bacaan-bacaan tadi itu yang berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan qiraahnya imam. Nah ini, jadi pandangan yang pertama dengan 7 huruf itu ada 7 model itu. Model yang pertama berbeda-bedanya dari segi isim mufrad, isim muannas, isim jamak. Lafadznya itu ada yang mufrad, ada yang muannas, ada yang jamak, atau ada yang tasniyah bukan muannas ya, tasniyah atau jamak, ada yang mudzakkar, ada yang muannas. Nah, kemudian yang kedua, ikhtilafu tasrifil af'al min madin wa mudhari'in wa amrin. Yang kedua, berbeda-bedanya tasrifnya fi'il dari fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ketika ada yang berbeda dari beberapa fi'il ya bisa dimungkinkan itu adalah merupakan qiraahnya imam lain. Sebagaimana dalam contohnya sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 184, faman tadawwa'a khaira, lafadz tadawwa'a dibaca berupa fi'il madhi. Tapi ada yang mengatakan pembacaannya itu bukan faman tadawwa'a tapi faman yattawwa berupa fi'il mudhari' yang dibaca jazm. Faman yattawwa.
Ada lagi contohnya sebagaimana qala rabbi ya'lamul qawla fis samai wal ard, surat Al-Anbiya ayat 4, dibaca lafaz ya'lamu qala ya, qala rabbi dibaca lafaz qala berupa fi'il madhi. Ada yang mengatakan qul rabbi tapi berupa fi'il amar bukan fi'il madhi. Lah ini. Jadi ketika menurut imam yang lain, bacaan yang lain, ono sing fi'il madhi, ono sing fi'il mudhari, ono sing fi'il amar. Nah, ini adalah merupakan pendapat-pendapat yang juga memang diajarkan oleh Nabi. Makanya qiraah yang ada qiraah 7, qiraah asra, qiraah arba'ata asyar, ya itu ya sesuai yang diajarkan Nabi. Sahabat belajar pada Nabi sehingga riwayat bacaannya itu berupa fi'il madhi semisal. Ada yang lagi mengatakan berupa fi'il mudhari, ada yang mengatakan berupa fi'il amar. Semuanya datangnya dari Nabi. Jadi Nabi mengajarkannya ya seperti itu. Dan perlu diketahui, jadi jangan sampai mengatakan loh berarti Nabi nggak konsisten. Ya tidak, ya sesuai itu mana tadi. Apakah juga nanti ada akibat terhadap hukum? Ya tentu nanti ada pembahasan di dalamnya. Tujuannya itu ya cara Nabi itu cara ngajarno itu mengajarkan itu ya sesuai dengan kemampuan dari para sahabatnya itu. Karena pada waktu sahabatnya itu juga bermacam-macam, sama ketika Kanjeng Nabi memberikan hukum juga seperti itu, memberikan teguran juga seperti itu. Jadi makanya hukum itu jangan sampai koyok wesi sing gak iso di diotak-atik pokoknya ngono-ngono, tidak. Ya sesuai dengan kondisi zaman, kondisi waktu, kondisi biahnya, lingkungannya. Tapi tidak berarti nanti sampai merubah pada usuluddin, tidak. Yang merubah itu maksudnya itu sesuatu yang merubah itu kondisi-kondisi di mana seseorang ataupun masyarakat Islam itu seperti apa, berbeda-beda. Makanya Nabi ketika sebelum hijrah, setelah hijrah, melihat para sahabatnya itu dalam menyikapi pendidikan Nabi, pengajaran Nabi juga berbeda-beda. Jadi begitu ramahnya Nabi, begitu welasnya Nabi kepada umatnya, sehingga bacaan-bacaan yang begitu banyak itu juga tidak dipertentangkan. Toh titik temunya nanti sama tetap gitu loh. Jadi sebagai alternatif. Kayak tadi semisal ada yang berupa lafadz, semisal fa aslihu bain akhwaikum, islahkanlah atau kon ngakurno di antara dua saudaramu yang sedang bertentangan, atau kan ketika diartikan dengan ikhwatukum di antara beberapa saudaramu, kan tidak bertentangan secara hukum. Artinya itu ya seluruh saudaramu itu ya kon islahno, kon ngapii, tidak hanya dua orang saja. Atau ayat di atas tadi untuk ketika tidak mampu berpuasa, tidak mampu hukum-hukum di atasnya itu, maka memberikan fidyah kepada orang miskin. Nah, fidyah itu to'amu miskin, fidyah memberi makan kepada orang miskin. Nah ini apakah satu orang miskin atau beberapa orang miskin? Nah maka kan terjadi berbeda pendapat. Nah makanya seandainya nanti kalau misalnya terlek memberikan fidyahnya itu kepada orang banyak, orang-orang miskin yang banyak, sementara dia nggak mampu, ya apa? Nah dilala ya ono bacaan qiraah yang mengatakan memberi fidyahnya itu to'amu miskin, satu orang miskin saja misalnya, karena nggak mampu. Jadi ada alternatif ya. Jadi sampai saat ini pun ketika banyak pendapat dari para imam mujtahid, itu tujuannya bukan karena egoisme terhadap pendapatnya, tapi saking akeh pendapat itu malah enak awak dewi soal alternatif A, alternatif B, alternatif C, sesuai dengan kemampuan kita dalam menganalisa pendapat itu. Ya tentu ketika kita memakai sebuah hukum, jangan sing enak dicomot cuma tidak. Itu namanya
mencampur adukan pendapat juga nggak boleh gitu loh. Ketika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya dalam satu rangkaian semuanya harus Imam Syafi'i. Itu dalam aturan fikih. Contoh, ketika kita sholat, maka wudunya ya Imam Syafi'i, sholatnya ya Imam Syafi'i, cara membatalkan sholat juga nanti Imam Syafi'i. Karena kemungkinan ketika kita semisal mau mempraktekkan imam yang lain, Imam Maliki semisal atau Imam Hanafi, maka dalam satu paket tidak boleh mencampur adukan. Cara wudunya semisal sing gampang Imam Syafi'i, mari ngono salate Imam Hanafi. Jadi nggak boleh malah seperti itu mencampur adukan gitu. Apalagi bari yang kalau untuk yang pendek ilmunya atau sedikit ilmunya. Ya, jadi kudu ngerti ilmunya disi. Jadi tidak boleh mencomot-comot. Nah, jadi harus satu paket kalau kita berpendapat atau melakukan pendapat imam. Sebagaimana juga membaca Al-Quran sama. Kalau kita qiraahnya Imam Asim riwayat Hafs, ya dari A sampai Z, dari juz 1 sampai juz 30 juga yang kita baca, yang kita pelajari ya itu. Nah, jadi tidak dengan beberapa, misal sampean kadang sing diwaca Imam qiraah Asim, kadang qiraah semisal qiraahnya Imam Ibnu Katsir, kadang malah nggak konsisten. Kalau untuk mengajarkan qiraah sab'ah ya silahkan, nggak apa-apa untuk mengetahui ini qiraah ini qiraah ini qiraah ini. Nah, karena yang kita baca dalam Al-Quran itu, yang kita baca seluruhnya adalah Al-Quran Utsmani yang sudah ada ya, sebagaimana kitab Quran ini. Nah, ini semuanya itu sudah sesuai dengan bacaan qiraah Asim riwayat Hafs. As-salisu yang ketiga bukan pendapat yang ketiga ya. Jadi kan ada 7 huruf tadi, 7 model bacaan. Nah, ini model yang ketiga yang juga banyak ditemukan, tidak ada beberapa pendapat. Nah, model yang ketiga apa? Ikhtilafu wujuhil i'rabi, berbeda-beda dengan cara mengi'robinya. I'rab itu kan taghayyur awakhir kalam ya, jadi perubahan di akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat cara mengi'robinya itu ada yang berbeda-beda. Sebagaimana contoh, wala tus'alu an ashabil jahim. Wala tus'alu quri'a bi dhammit ta. Tus'alu dibaca dengan dhammahnya ta. Wa raf'il lami dan ala nafiyah. La itu juga merofakkan ya, lamnya itu, lanya merofakkan, menyimpan la nafiyah atau sebagai la nafiyah. La tus'alu. Ada yang membaca quri'a bi fathit ta. Ada yang membaca taknya itu bukan tus'alu tapi tas al, wala wajzimul lam ala alla nahiyah. Wala tas'al, bukan wala tus'alu tapi wala tas'al. Ini pendapat Imam Nafi' ya, dan Imam Ya'qub, di mana taknya itu dibaca fathah, lanya itu bukan la nafi tetapi la nahi. La tas'al, bukan wala tus'alu an ashabil jahim. Nah, itu juga sama, ketika di akhir lafadznya wala tas'al ya, jadi posisinya itu akhir i'rabnya itu akhirnya lam lafadz tas'al, ada yang membaca rofa, ada yang membaca jazm. Nah, ini juga otomatis akan berimplikasi pada arti atau definisinya atau maknanya ya. Kemudian yang keempat dari pendapatnya Imam Razi tadi, Imam Abdul Fadl Ar-Razi, yang keempat ikhtilafu bin naqsi wa ziyadati, berbeda-beda dengan sebab ada tambahan dan pengurangan, sebab ada pengurangan dan tambahan. Jadi lafadznya itu ono lafadz sing kadang ada kadang tidak ada, sebagaimana pada ayat wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum.
dibaca sebagaimana lafaz wasari'u itu wasari'u dengan wawu sebelum sin, wasari'u ada wawunya, wasari'u ila maghfirah, wasari'u ada wawunya. Ada lagi yang membaca tanpa ada wawunya, sari'u ila maghfiratim mir rabbikum dengan membuangnya. Nah, pendapat Imam yang asalnya Madani, Ibnu Amir dan yang lainnya. Jadi lafaz sari'u dengan tanpa ada wawu sebelum sin. Jadi Madaniyani itu yang dari Madinah itu ya. Yang dari Madinah itu Imam Nafi' dan Imam Abu Ja'far. Imam Nafi' dan Imam Abu Ja'far. Jadi membaca sari'u ila maghfiratim mir rabbikum tanpa ada wawu sebelum sin. Nah, berarti kan di sini ada yang menggunakan menetapkan wawu, berarti ada ziyadahnya, ada yang nukson, ada yang tidak menggunakan wawu. Al-khamisu yang kelima, al-ikhtilafu bit taqdim wa ta'khir, yaitu juga berbeda-beda dalam mendahulukan dan mengakhirkan. Sebagaimana contoh waqatalu wa qutilu pada surat Al-Imran ayat Ali Imran pada ayat 195 dibaca waqatalu wa qutilu, ada yang mendahulukan waqatalu, ada yang mengakhirkan waqatalu. Jadi mendahulukan waqatalu itu mengakhirkan waqutilu, ada yang mendahulukan waqutilu waqatalu, diwolak-walik ngono to. Ya bayangkan saja kan itu kalau kita hapus harokatnya itu sama itu. Iya kan? Kalau itu hapus harokatnya sama, sementara zamannya sahabat tidak ada harokat, tidak ada titik. Nah, sehingga modelnya itu sama. Jadi kalau dibaca waqatalu waqutilu dengan waqutilu waqatalu, ya secara sekilas sama karena enggak ada harokat, enggak ada titik. Yang keenam, al-ikhtilafu bil ibdali, berbeda-beda ketika membuat ganti dengan lafaz pengganti. Artinya apa? Menjadikan huruf pada tempat yang lain, sebagaimana contoh hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat, dibaca dengan tak yang dibaca fathah, tablu, faba'u faba, kemudian baknya itu dibaca sukun. Ada yang mengatakan quri'a bita ainil ula maftuhah wasaniyah sakinah, ada yang mengatakan tatslu. Jadi hunalika tatslu kullu nafsin, bukan tablu tapi tatslu. Jadi berbeda-beda dalam masalah mengganti huruf, Jadi ono sing membaca tablu, ada yang mengenakan tatslu, ada yang tablu, ada yang tatslu. Ya sama prosesnya kayak tadi. Memang ketika harokat dan titiknya dibuang, ya bacanya ya sama seperti itu. Sehingga ada yang mengatakan tatslu, ada yang mengatakan tablu. Kalau tablu ya qiraah imam kita ya mengatakan tablu. Ada yang tatslu. Tatlu itu bacaan Imam Hamzah dan Imam Kisai serta Imam Khalaf, dibaca tatlu. Yang lainnya membaca tablu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, al-ikhtilafu fil lahjah, berbeda-beda dalam cara membaca. Lahjah, gayanya itu berbeda-beda, sebagaimana dalam fathah, imalah, izhar, idgham, tashil, tahqiq, tafkhim, tarqiq, dan lafaz-lafaz yang lain ya, allati ukhtulifat fiha lughatul qabail, di mana dengan lahjahnya itu, dengan nadanya, dengan gayanya tentu dari masing-masing daerah, masing-masing kabilah, masing-masing suku, masing-masing tempat itu berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Orang, jangankan kita dibandingkan orang Indonesia dengan orang Arab, orang Indonesia pun Jawa dengan luar Jawa
ada yang tidak sama lahjahnya itu, cara gaya bacanya. Orang Jawa Timur dengan Jawa Barat berbeda, orang Jawa Tengah dengan Jawa Timur berbeda. Jadi karena memang lidah itu ya nggak bisa jadi sama, apalagi dari beberapa daerah. Nah ini dicontohkan sebagaimana lafaz khutuwatin dengan membaca harokat tok dengan dhammah khutuwat, ada yang khutwat, atau contoh buyutun dibaca dhammahnya ba'bu, ada yang biyut ya, biyut dengan kasrohnya ba, biyut, ada yang buyut. Jadi ketika mengucapkan sebuah kalimat itu ya kadang sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi khutuwat ada yang dibaca khutwat, kayak semisal ya lahjah itu akhirnya ya berbeda-beda. Salah satu contoh yang pernah saya tahu juga lahjah orang Mesir dengan orang Yaman nggak sama. Ya, semisal kayak orang Yaman ketika mengucapkan qaf ya dengan mengucapkan ghin beda-beda. Apa contohnya siratal ladzina, berbeda-beda. Jadi itu sesuai dengan lahjahnya masing-masing. Mustaqim kan biasanya ada yang mustaqim, qaf dibaca kayak g gitu. Ya itu gaya-gaya lahjah. Salah satu contoh di luar contoh ini ya. Jadi orang Arab dalam mengucapkan itu ada yang qaf dengan menggunakan diucapkan g, nah, ada yang contoh-contoh yang lainnya, sehingga dalam mengucapkan itu berbeda-beda sesuai dengan daerahnya. Nah itu, jadi dari ketujuh poin itulah sehingga kita umat Nabi Muhammad menerimanya itu berbagai macam cara baca. Nah makanya Kanjeng Nabi perintahnya poinnya terakhir, iqra'u ma tayassara, bacalah yang mudah bagi kamu. Ya sebagaimana pada minggu lalu sudah saya jelaskan kenapa kita memakai bacaan qiraah Imam Asim riwayat Hafiz, karena Imam Asim riwayat Hafiz itu bacaannya mudah untuk kita orang yang bukan orang Arab, itu mudah cara bacanya seperti itu. Ya sampean sinau karo wong non Arab mana atau karo wong Indonesia mana enak. Nah, seandainya kalian semisal belajar pada guru sing orang Arab itu yang kadang juga mempraktekkan qiraah sapa, ya tambah angel, tambah sulit cara melafadzkan nun. Ya, saya aja ketika belajar mencoba ketika di Madinah itu mencoba baca surat Fatihah, yo disalahno maneh cara mengucapkan wau, disalahno maneh cara maneh disalahno maneh. Ya karena menurut dia itu tidak sesuai dengan bacaannya. Tolak ukurnya itu tolak ukur sesuai dengan yang ia pelajari. Padahal tiap daerah kan berbeda-beda. Walaupun saya yakin beliau yang ngajarkan itu ketika saya dengar itu ya qiraah Imam Asim sebenarnya sama qiraahnya Imam Asim riwayat Hafiz ya. Cuman ketika mempraktekkan makharijul huruf, mempraktekkan cara bacaan ikhfa, lah itu ya podo dengunge, podo semisal ketika iklab, ketika ikhfa, ketika pada samar sama, cuman cara melafadzkannya itu yang berbeda. Nah, maka kita beruntung di Indonesia sudah banyak yang ulama ahli qiraah, ahli dalam bacaan Al-Quran, sehingga sudah sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Dan itu juga sudah dijamin karena guru kita itu bersambung kepada gurunya, banyak gurunya pada gurunya. Walaupun juga tetap satu murid dengan yang lain berbeda-beda. Kayak Syekhina Murabbi Rohina Kiai Umar Soleh Kempek Cirebon berguru pada Mbah Munawir. Kiai Arwani
Kudus berguru pada Kiai Munawir. Lah itu juga pada sama-sama gurunya, tetapi ketika beliau-beliau ini mengajarkan pada muridnya juga berbeda-beda. Seperti ini cara-caranya. Nah itu sudah pada zaman Mbah Munawir, walaupun tetap ada standarnya ya. Jadi yang standar Mbah Munawir seperti ini, sebagaimana di Krapyak Jogja itu. Tapi bukan berarti letterlock seperti itu ya, dari muridnya ini, ketika muridnya datang dari arah barat, datang dari arah timur, dari arah selatan, sehingga juga Mbah Munawir menyesuaikan kondisi lingkungan atau kemampuan anak itu. Ya kadang ya kaya wong mulang Quran ngono iku, ditekeni kabeh, ayo sampai seperti ini, cara shot seperti ini, terus seperti itu. Kan juga ada yang berhasil sampai 100% mirip seperti gurunya, ono sing hanya 90%, ada yang 80%, ada yang seperti itu. Jadi berbeda-beda juga, sehingga ketika pulang menjadi guru juga akan mengajarkan sesuai dengan yang diajarkan. Nah itulah gambarannya. Sama ketika Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat-sahabatnya itu, sebenarnya itu ya juga mengajarkan sesuai dengan kemampuan dari sahabat-sahabat yang merupakan murid dari Rasul Muhammad SAW. Jadi diajarkannya seperti itu. Jadi jangan heran kalau memang, jadi kalau karena itu adalah merupakan sifatnya talaki, bertemu langsung, musyafahah, diajarkan secara berhadapan-hadapan, tapi kok berbeda-beda, itu bukan berarti tidak konsisten, tidak. Justru itu untuk memudahkan. Oh, murid ini gaya bacanya seperti ini, murid ini gaya bacanya seperti ini, terus sampai ke bawah-bawah juga seperti itu. Ya sama kayak kalian juga begitu. Ketika diajarkan, misal antara satu dengan yang lain, kalau sebagai gurunya ya tahulah kapasitas murid A seperti ini, murid B seperti ini, murid C seperti ini. Tapi kan ketika kalian pulang, apakah nanti sama seperti gurunya semisal? Ya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing, sama seperti itu. Nah, yes, ya. Jadi itu ya, jadi maksud daripada sab'ati akhrufin itu adalah sebagaimana pendapatnya ulama banyak. Ada yang itu mengatakan 7 bahasa, ada yang mengatakan itu 7 gaya model, tapi pendapat yang diunggulkan adalah berbeda-beda dalam penerapan sebuah kalimat, yang sehingga akhirnya itu para imam menyimpulkan pendapatnya itu seperti ini karena dari gurunya, pendapat ini seperti ini karena dari gurunya, terus seperti itu. Itu 7 poin yang merupakan pengertian dari sab'ati akhrufin ya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi